Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 292 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 10 Desember 2021 dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai dung ro sogot anak nijol mai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruanna, huddulan nama disi habangsa hasangapon nai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang pemilik perusahaan memiliki kepedulian kepada sopir pribadinya yang kebetulan sama tanggal ulang tahunnya dengannya. Lalu ia pun pergi ke sebuah toko pakaian dengan maksud membeli sehelai baju sebagai hadiah ulang tahun yang akan dia berikan kepada sopir pribadinya. Ia pun menawar sehelai baju batik. Berapa harganya, Mbak? 1.500.000 rupiah. Yang ini 1 juta, Pak. Yang itu 500.000. Yang di sana 70.000. Kalau yang itu 70.000 rupiah. Saya pilih yang ini, yang 70.000. Tolong bungkuskan dengan rapi, karena saya akan berikan sebagai hadiah ulang tahun. Dia akan memberikan bungkusan kado kemeja batik tersebut kepada sang sopir yang menurutnya sopir tersebut bekerja dengan baik. Sementara si tuan berbelanja membeli kain batik tersebut, si sopir diam-diam pergi ke toko sebelah. Dia juga bertanya kepada penjaga toko berapa harga kain batik. Dia menunjuk salah satunya, harganya 70.000. Yang di sana 200.000. Yang ini 500.000. Kalau yang ini yang digantung 1 juta. Yang ini, Mbak, 1.500.000. Ya, saya pilih harga yang 1.500.000. Tolong dibungkus. Demikian permintaan si sopir, karena saya akan memberikannya kepada tuan saya yang berulang tahun. Saudara-saudara, apakah Anda sebagai tuan atau sebagai sopir ketika memberikan kado ulang tahun? Dalam renungan harian ini, Tuhan Yesus menekankan tanggung jawab orang percaya untuk mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan, tentu saja dengan harus melakukan kebaikan kepada sesama. Pemberian atau pertolongan pun harus dilakukan dengan ikhlas. Jika mereka telah melakukannya dengan ikhlas,
maka mereka akan seperti domba yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Pada saat kita memberi, maka apa yang kita lakukan identik dengan memberi kepada Yesus, karena Yesus hadir dalam diri orang-orang kecil yang tertindas, yang mengharapkan pertolongan. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia akan menjadi hakim yang agung yang mengadili bangsa-bangsa. Roma pasal 2 ayat 16. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sedangkan simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk, yang mengalami hukuman Allah. Kelompok orang benar akan menerima hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka, sebab mereka telah melakukan sesuatu bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina dengan cara memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, merawat mereka ketika sakit, memberikan penghiburan, dan sebagainya. Sedangkan kelompok orang terkutuk hanya menggugat, memprotes terhadap Allah. Jawaban Yesus justru membungkam ketidakpuasan mereka. Memang keselamatan adalah anugerah Tuhan, tidak karena usaha kita sendiri dengan melakukan kebaikan, tetapi orang yang menerima keselamatan tentulah bersyukur dan berlomba melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan dalam hidupnya. Karena itu, selalulah memerhatikan sesama kita yang masih hidup berkekurangan. Berdoalah bagi mereka yang masih berjuang dalam kelemahan dan mengunjungi serta menghibur mereka yang berduka. Apakah Anda sudah bergabung dengan kegiatan Bakti Natal tahun ini? Semua kegiatan ini akan kita lakukan demi cinta kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang dan kebenaran-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar meniru Tuhan Yesus, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 292 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.